Jimat Sajian Malam Jumat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul KKN di Desa Penari versi Widya. Cerita ini hanya meneruskan apa yang diceritakan Widya kepada media sosial. Berikut cerita selengkapnya di acara Jimat Sajian Malam Jumat Radio Istana FM Bojonegoro. Au. Di tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang yang tampak menyendiri. Widya, begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Aku wes oleh nggon KKN. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Nang ndi? Nang kono lo nang kota, akeh proker, tak jamin nggone cocok gawe KKN. Saat itu juga Widya segera mengajukan prop KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda dengan anggota minimal 6 orang. Perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Sopo sing gabung, Nur? Temenku, 2 angkatan di atas kita, satunya lagi temannya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Apa ora ana panggonan liya? Lah apa kok kudu manggon kono? Wajah ibunya menegang. Nggo kuno nggone alas tok, ora umum dinggone gawe menungso. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaane ibu gak enak. Apa gak isok diundur setahun maneh toh? Widya enggan melakukannya, maka meski berat kedua orang tuanya pun menyetujuinya.
Di hari pembekalan sebelum keberangkatan, Wiyu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling. Khawatir dua orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, dua orang muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka, yaitu Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. Numpak apa Dik kene? Elep mas. Sampai desone numpak elep Dik. Mboten mas, berhenti di alas mawon, enten sing jemput kok. Yuk, desone rak iso diliwati mobil toh? Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat Nur dan Ayu. Langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki parubaya dengan motor butut. Cuk, sepedaan ta? Kata Wahyu spontan. Saat itu ada yang aneh, entah disengaja atau tidak. Ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri. Mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu, setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun, kata orang di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti oleh suara kenong.
membaur menjadi alunan suara gamelan. Ada orang yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini. Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di Desawi, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo. Lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Mrene rek. Di sampingnya berdiri seorang pria. Wajahnya tenang, dengan kumis tebal mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenalno niki Pak Prabu kepala desanya, koncone masku. Pak Prabu, niki rencang kula yang dari Kota Es mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung panjenengan. Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah dia bercerita, dia pun Widya bertanya kepada kepala desanya, kenapa desanya harus sepelosok ini? Dengan tawa sumringah Pak Prabu menjawab, pelosok ya napa to Mbak? Jarak ke dalan gede cuma setengah jam kok. Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya, seolah pertanyaannya kok membingungkan. Mbak Eki paling pegel. Wes nah yo tak anter neng ndi sedaya neng bakal tinggal. Di tengah kebingungan itu Ayu menegur Widya. Maksudmu apa to, Wit? Takon kok kaya ngono, garai sungkan ae. Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang atau ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar Widya pun bertanya maksud ucapannya kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Ngene, awakmu krungu ora? Nang dalan alas mau, ana suara gamelan. Ya paling ono hajatan lah, apa maneh. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri, sembari berbicara lirik. Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak, ra ono desa maneh nang kene. Gak mungkin nek ono hajatan. Nek jare wong biyen, krungu gamelan nang nggon kene iku pertanda elok. Mendengar itu Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, ra usah ngomong aneh-aneh kuwi. Awakmu ya melu observasi ning kene ambek aku to. Mosok gurung sedina wis ngomong ra masuk akal ngono. Ayu pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu Nur mengatakannya, Lek, Mbak, aku yo krungu suara gamelan iku. Masalahnya Mbak, aku yo ndelok ana penarine nang dalan mau. Astagfirullah. Nur menatap nanar Widya. Air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari. Katanya banyu semilir melayu ning etan yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi masih sampai dirasa yang paling manis, belum sampai dirasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara, berbeda dengan Nur, temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif.
Memang sejak awal, Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab. Dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri, Nur yang paling religius. Karena setahu dia sendiri, Nur jebulan pondok pesantren ternama. Terlepas dari itu, semua pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, bisa ndak? Cerita ini ojo sampai nyebar yo teko arek-arek. Kan gak enak nek sampai krungu ambi warga desa. Apa maneh kita di sini ikut tamu. Insya Allah kabeh lancar nggih. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya, dan malam itu tanpa terasa diliwati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Sekaligus meminta syarat untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh salah satu anak sendiri-sendiri. Ngene iki, walaupun saya tinggal neng kene, aku ya pernah kuliah loh Dek, sarjana lagi. Kata Pak Prabu, bahasanya medok campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu Wahyu menimpali. Iku lho, rungono bapake, walaupun wong desa gak lali kuliah. Bapake ambil apa dulu? Perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai. Pertanian. Loh, lah ra ono sawah ning kene piye to, Pak? Iya. Memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah? Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur. Dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama, sebuah pemakaman desa aneh. Itu yang pertama kali dipikirkan Widya, atau mungkin serombongan orang. Di setiap nisan ditutup oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin, dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa, tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Ngapunten, Pak. Niki nopo nggih? Saya tahu apa yang adik mau katakan, pasti mau tanya. Kok patok atau nisannya ditutupi pakai kain gitu toh? Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini itu namanya sangkarso. Kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman.
Terang Pak Prabu, yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir, namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Wong pekok ya iso bedakno kuburan karo lapangan, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang saya omongkan ya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa dilanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden atau kolam, tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya para Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan, jadi bisa semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan. Memberinya sampel warna merah sampai biru, dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja selama perjalanan, Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tampah, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur, setelah dari sinden ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela, Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan. Tipak Talas. Sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban namun ia enggan mengatakannya. Iku ngono alas. Gak ono apa-apa nih. Wedine nek sampean niki nekat, kalau hilang lalu tersesat bagaimana? Sekali lagi jawaban itu membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Lanjut nggak? Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantarkan rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya di mana kamar mandi. Ia tidak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi.
Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan sinden samping sungai ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ. Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk laki-laki bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak tampak paham, meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak, lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam. Saat itu juga Widya memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk bilik. Widya setuju, ia nggak berpikir aneh-aneh. Selama perjalanan ia melihat setiap rumah yang dilewati, rata-rata sama. Semua rumah tepan atau tembok di depan, kiri kanan dari gedek atau bambu anyaman. Langit sudah merah dan selalu menempuh jarak lumayan. Akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden ini menyerupai candi kecil. Bedanya kolomnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem yang besar sekali, rindang dan mengerikan. Sempat ragu tapi Widya bilang lanjut, rupanya benar. Ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk. Sementara Widya menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wangian itu. Benar saja, di samping pohon asem itu pun ada sesajennya. Yang lebih parah, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Nur! Nur! Teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya hening tidak ada jawaban dari dalam.
Masih berusaha memanggil. Terdengar sayup suara lirih-lirih sekali. Sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut. Lembut sekali seperti seorang biduan. Putraku kang winarana midhangetna tetunganing ibu iki. Mugi Gusti parestu tumrapekeng sira. Nur, buka Nur, buka. Nur, buka Nur, buka. Spontan Widya menggedor pintu dengan keras dan seketika pintu terbuka. Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. Nyapo to, Wit? Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih mimik wajahnya mencuri pandang bak dalam bilik. Ayo ndang adus, gantian aku sing nggo jaba. Widya sudah ragu. Melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu. Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik, menutup pintu. Bagian dari dalam bilik sangat lembab. Kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di depannya ada kendi besar. Setengah airnya sudah terpakai. Meraih kayu yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur, Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi. Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri. Suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya, Widya tidak tahu siapa pemilik wajah. Ia berdiri di depan kendi. Bajunya sudah tertanggal. Meraih air pertama yang membasuh badannya, Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi. Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding.
Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik dan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Oh putraku kang winarano, midhangetno tetunganing ibu iki. Mugi Gusti parestu tumrapekeng sira. Widya berbalik mengamati suara dari luar bilik tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi, seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, Nur, awakmu isok kidungan Jawa ya? Nur mengamati Widya, kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri, tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati. Diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur. Hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok pagi. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan, mereka menggarap progres. Tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. Mau aku ambek Bima ngecek progres gawe pembuangan. Pas muter desa ilang gak ambek tapak tilas. Tibane gak ada tekan kono ana omah sanggar. Widya terdiam beberapa saat memproses kalimat Ayu. Loh, awakmu kan wis ngerti nek gak oleh merono toh? Gugu aku. Iku ngono Bima sing ngajak. Lah terus awakmu tetep ae merono. Cah iki, yo kan aku ngejar Bima. Apa diembarke? Cah kae ilang. Perdebatan mereka terhenti sampai di sana, namun perasaan itu, Widya merasa perasaannya semakin tidak enak sejak menginjak desa ini. Semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya.
Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki saat Widya melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu. Widya pun beranjak dari tempat tidurnya, berjalan ragu apakah mau membangunkan Ayu. Rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya pintu rumah sudah terbuka lebar dengan perlahan. Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap. Lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya. Dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi. Sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun. Tanpa alas kaki Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termangu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti itu. Nur! Tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya. Ia masih berlenggak-lenggok. Sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri. Tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandanginya. Dari jauh sayup-sayup terdengar, yaitu kendang berbunyi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan saut menyaut. Campur aduk dengan tarian Nur yang seperti menuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekati sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang sangat misterius. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengajar. Nur yang pergi keluar rumah, namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari. Bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu Pak Prabu meminta Widya
Ayu dan Wahyu menemaninya. Nur pergi, ia masih harus mengerjakan proker individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu, Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Aneh, kali ini Widya merasakan sendiri. Untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput? Melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain, berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita itu yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang. Namun yang begitu hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Mangga dionjo," kata beliau matanya memandang Widya. Melihat itu Widya menolak, mengatakannya dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan, yang akhirnya berbuntut ia menegak kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar, gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Berikutnya Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Aneh, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat, penari dan penunggu namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkannya dengan seksama lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya, katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi.
Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut itu adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. Sepurane sing akeh, Nduk, sampean ono sing ngetuti. Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak pernah takut dan tidak perlu takut karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan. Hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu Pak Prabu punya gagasan mulai malam ini. Mereka akan tinggal dalam satu rumah. Hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Wahyu. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal itu menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa itu. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau di belakang rumah atau watu ilem cukup besar. Watu hitam atau batu kali dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah. Namun atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa lihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tuanya itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wit, kancamu calanang iku gak apa-apa ta? Maksudnya Mas? Cah iku ben-bengi metu Wit, embo nang ndi, terus biasanya balik-balik nek isu apa nggarap rocker tapi kok bengi. Ra paham aku Mas. Aku sering ngrungokno cah iku ngomong dhewe ning kamar. Ora mungkin to Mas. Sumpah, gak iku tok, kadang cah iku koyo guyu-guyu dhewe, stres palingan. Bima iku religius Mas. Ora mungkin aneh-aneh. Ya wis takokno Anton nek ora percaya, bengi sadurunge aku roh awakmu nari. Bima asline ana nang kono, areke ndelok tekan cendela. Paham awakmu saiki? Gendeng cah iku. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian. Sedangkan Ayu, Wahyu dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon. Oh putraku kang winarano midhangetno tetunganing itu. Untuk mencapai pawon Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang dalam posisi sholat. Nur bersujud, semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi lengkap dengan mukenanya. Widya mematung diam. Lama sekali sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Lapo Wit? Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. Ono apa tuh asline? Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang
Bahu Widya dingin, tangan Widya masih gemetaran, sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. Lapo kok rame ngene? Gak roh, saiki ket mang dijak ngomong ran jawab-jawab. Lah apa Wit, tanganmu kok gemeteran ngene? Ono apa sih? Nur, cepet ngombe kono lho. Kok tambah meneng-meneng ae. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya kepada Widya dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikannya beringsut mundur kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut. Benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bersaksi. Aku mau yo ngombe teko kono. Gak roh aku nak barang ngono ne. Widya muntah sejadi-jadinya. Saat kejadian itu dia tegang seperti itu. Anton tiba-tiba mengatakan, Awakmu diincer ya Wit, jare mbahku nek ana rambut gak karo metu, iku biasane nek gak disantet ya diincer demit. Wit, apa benar iku cik ngetuti awakmu? Soalnya ket wingi aku selan delok nggo burimu maneh. berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari dan selama itu juga Widyanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya. Karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu selama Widya terbaring sakit. Ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu ada satu kejadian yang tidak pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia sedang terbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan membeli proket mereka. Anak-anak cewek juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya. Namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumahnya. Tepat di samping pawon, maka Widya pergi ke sana saat itu sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu. Widya berhenti di sela-sela pintu. Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak usianya berkisar antara 50-an. Menggunakan pakaian warna hitam. Ala orang yang akan berkebun, ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang beberapa menit bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega, bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton. Baru saja masuk rumah mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain. Karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian. Seorang wanita sendirian di dalam rumah dan seorang pria asing mendekati rumah itu, apalagi kalau bukan. Sesaat ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon, suara itu mengejutkannya.
Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon. Keras sekali sampai membuat si Babak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar tepat di watu hitam di belakang rumah. Sehingga si Babak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Widya melaporkannya kepada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si Babak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak bila ia melihat wanita. Wanita yang dia lihat itu mengenakan pakaian seperti dayang atau penari dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si Babak kaget setengah mati. Karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu, rupanya polos, rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si Babak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukannya hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begidik ngeri. Ana sing nyoba ngabari sampean, Mbak. Mbah sing nunggu watu hitam. Setelah kejadian itu Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur. Dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Waktu itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Melu boten? Aduh pogak. 2 jam paling. Aku wis izin Pak Prabu oleh nyeleh motore. Gempon, melu. Wahyu melihat jam di tangannya pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak Pak Prabu mengatakan, "Kau ono sing ngerti apa sing ono nggo jero ning alas kono lho, Le." Mereka berangkat menembus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar, menyusurinya jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari dan setelah mendapatkannya, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4. Sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu.
Masnya pendatang ya? Boten, Pak. Kula KKN teng mriki. Tetep ae wong jaba to, kata si penjual, masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. Nek oleh takon, masih sama mbaknya KKN di mana? Wahyu menceritakan semuanya, termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. Loh, sampean berarti mariki liwat alas? Inggih, Pak. Loh, dalah. Wis amene, Mas. Apa ora esok meneh ae, Mas? Sampean golek penginapan ae. Soal ini jam-jam ini jarang ana sing liwat kono, Mas. Boten, Pak. Kula bablas mawon. Boten, Mas. Iso kula nyuwun wektune sampean. Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. Inggih, Pak. Widya yang sedari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke hutan itu. Ngeten, Mas. Mungkin tadi sampun mlebet ning alase sampean mlaku wae terus. Ora usah mandek utawa ngladeni apa wae. Ngerti ya, Mas? Aja lali maca dungane sing kathah. Sing paling penting nek sampean krungu swara ora ana wujude tetep lanjut. Badhe sampean sampai digawe cilaka. Nek iso lanjut ae. Ora usah diurus, Mas. Sampean percaya ae ndonga nggih. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakannya. Kula dongake sampean kaping selamat sampai ning tujuan ya. Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang Widya mulai merasakan angin dingin. Melewatinya begitu saja. Tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendari Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan. Karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapinya kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Melaku dhisik ben aku iso nyawang awakmu. Sudah tidak tahan mendengar beberapa kali kata goblok keluar dari mulut Widya sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini. Sembari mencoba menstarter motor, entah berapa lama mereka berjalan.
dan masih belum ditemui satupun pengendara yang bisa dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah pasti. Nek sampai awakmu kesurupan, bener-bener parah awakmu. Kayak iso delok sekonku nyurung motor kat mau. Widya melihat Wahyu. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Yuk, krungu ora? Suara mantenan. Wahyu juga mendengarnya dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wit, eling gak? Jere wong dodol cilok mau, nek ana apa-apa lanjut ae. Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan semakin keras suara itu dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung di sana. Widya melihatnya, sebuah pesta tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya. Seperti sebuah area perkampungan di sana. Lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik dididangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat adalah manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung, memastikan bahwa yang mereka lihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya, tiba-tiba tepat di samping mereka. "Kenapa, Le?" Suaranya halus sekali, sangat halus. "Sepeda yang meledos, Bane." Wahyu dan Widyanya mengangguk pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. Aku raro nek ana kampung neng kene. Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. Ayo necur.
Apakah hanya perasaan saja? Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu. Tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si babak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya. Sembari bercakap-cakap sama si babak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya. Menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si babak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi Wahyu dan Widya berpamitan, mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa si babak memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya, mengucap terima kasih lagi lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka. Namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun, jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka betulkan dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditungguli semua anak. Mereka khawatir, berdiri menunggu di teras rumah. Tekan di sih kok suwe nih. Tekan kota, belanja keperluan. Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedikit menjauhi Widya dan ia merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. Wis talah, kok kaku ngene sih? Bima menggandeng Widya menyuruhnya masuk rumah. Awakmu pegel kan? Tidak berapa lama Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah tanpa membuang-buang waktu alih-alih ia istirahat. Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motor. Sampai dibantu, orang kampung tidak lupa ia bercerita tentang penari yang ia temui. Kecantikannya, ia ceritakan semua bahkan sambutan yang Wahyu dapat. Tapi tatapan kebingunganlah yang pertama Wahyu lihat. Rono desa maneh nang kene. Karo tekan ndi awakmu? Aku wis sering nang kota yu. Prokerku ana hubungane ambek program hasil alam. Jadi sering melu nang kota ambek wong-wong kene. Sampai saiki aku rong roh ana desa maneh nang kene. Ngomong apa, bujuk? Takon ambek Widya ta nek ora percaya.
Widya yang sedari tadi diam tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. Widya masih diam. Lama. Sementara yang lain menunggu Widya berbicara, hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temui, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu. Semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun bila mengingat bagaimana kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali, membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut. Jangan menolak pemberian tuan rumah. Sejatinya Wahyu dan Widya sudah benar. Meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya, hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala atau bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Itu Widya baru selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu petromak yang seharusnya menyala di depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. Widya memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya kadang tidak tenang. Dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja, apa yang Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini Widya sudah ada di depan pintu. Mengetuknya, mengucap salam dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah. Tempat biasa Ayu ada di sana, menulis laporan. Sayangnya tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kosong. Di teras rumah pun sama. Seharusnya Wahyu dan Anton ada di sana, sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini, ditemani asap rokok dari mulut mereka. Atau suara Nur yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan. Selama tinggal di rumah ini, hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya, malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang? Sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga. Entahlah, Widya bersiap masuk ke kamar. Saat itu sekelebat perasaan tak nyaman muncul.
Perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana dan menimbulkan rasa berdebar di dada. Ketika suara tawa ringkik terdengar dari pawon rumah, saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana. Sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyipak tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Matanya menatap lurus tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukenah putihnya seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenahnya. Hanya saja, kenapa ia duduk diam seperti itu? Nur masih diam. Matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu. Seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik. Mendekatinya, Widya menggoyang badannya namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. Oh iku, Cah Ayu. Hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur melengking, membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. Kerasa nak ning kene. Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkan pada neneknya sendiri benar-benar melengking. Ya apa Cahayu, wis ngertos badarawi. Lo, Cahayu ora oleh nangis, gak apik. Matanya masih melotot. Pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. Eleng Nur, eleng. Sadar Nur, sadar. Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. Eleng Nur, eleng. Sadar Nur, sadar. Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam takut. Aku gak ngerti sapa aku. Oh itu, mbok pikir nek ono aku candablek model kancamu sing gue bolo alus nang kene iso nyilokoi putuku. Aku sing jaga Nur sampai saiki rata umbar bola alusnya di putuku, ngerti? Nyilokoni nopo to, Mbah? Setelah mengatakan itu Nur teriak keras sekali lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur, mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok kalau sudah kudu menikmati sholatnya, biasanya sampai ketiduran entah apa yang Widya pikirkan, sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak sukai. Sejak kapan iso ndeleng ngono kuwi? Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita, sampai ketika Widya menungguinya. Nur mengatakannya, sejak mondok ia bisa melihatnya karena memang harus. Gaib itu ada. Sebenarnya tiap orang ada yang jaga. Jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma ngikutin, ada yang cuma numpang lewat. Awakmu ono sing jaga? Jarine ono. Kok jarene? Aku ora tau delok wit. Aku dikandani kancaku sak durunge metu tekan pondok. Jarine sing juga aku wujude Mbah Dok. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain.
23 hari sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya mereka jatuh sakit. Aneh, itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah suatu hari, Widya mendengar secara tidak langsung kalau itu semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras itu mitos, tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali, Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya, sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Sinden kembar. Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi proker adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini. Sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun seperti ada yang ganjil. Malam itu, Ayu mengumpulkan semua anak. Perihal masalah yang mereka hadapi, hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam. Sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga, Widya ingat yang dikatakan Wahyu setiap malam. Bima pergi keluar rumah entah apa yang dia lakukan. Widya sengaja begadang untuk memastikan dan ternyata benar. Malam itu Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anto. Yang pertama Widya lakukan membangunkan Wahyu meski enggan. Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Aku lak wis tau ngomong sih. Yo wis lambuh. Gawe apa? Paling nang omahe Prabu dan tong bambune. Yo wis lambuh. Widya keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius, sama kayak Nur. Karena mereka sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang dia memergoki Bima onani di dalam kamar. Dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu, ada suara perempuan. Widya tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton. Widya pun bertanya dari mana dia tahu Bima onani. Mbok pikir aku gak ero. Wong onaniku ya apa? Sing dadi masalah iku kok Bima onani. Kabeh lanangan pasti tau onani, aku gak munafik. Masalahnya ana suara wedoke. Nek awakmu pasti Ayu, nek gak ngono ya Nur. Tapi ora ana sapa-sapa sing nang kamar ambek cah kuwi. Terus Lek ngono, suarane sapa sing tak rungokne? Masalahnya aku wis sering krungu, mesti ana suara iku. Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah. Dan malam itu, ia melihat Bima berjalan jauh ke timur. Arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun setiap kali Widya berjalan selalu saja dari balik semak atau rerumputan seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu.
Semakin lama semakin dingin, dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak berujung. Namun bila kembali Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu. Ia hanya mengenakan sandal slot. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman. Dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berdada di bilik mandi itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi jalan menurunnya ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menurunnya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai, seperti tempat ini penuh sesak. Namun tidak ada siapapun di sana, hanya dia sendiri yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti. Sunyi, senyap, hening sekali. Keheningan ini benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu Widya mendengar seorang menangis, seperti suara yang ia kenal. Ya, Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini, yaitu Ayu. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini. Jauh di atas yang lain, termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisan. Namun tak ada wujud dimanapun. Widya mencari. Tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh. Di bawah sanggar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya.
namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima, diikuti suara perempuan berdesah. Sangat jelas, namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat. Saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat, nasib baik Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana Widya menyaksikannya secara langsung. Bima sedang berendam di sinden atau kolam. Di sekitarnya ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya kaget dan parahnya. Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama. Seperti yang Widya rasakan, mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu semakin terdengar keras. Lengkap dengan suara tertawa yang bersaut-sautan, dan Widya semakin melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak, banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari wajahnya yang separuh sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin, mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab, seperti sudah menangis lama. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Lari tanpa tahu apa yang terjadi. Widya langsung lari melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh terlihat dari langit yang kebiruan, tapi rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Woi, Widya wis balik iki lho. Woi, Widya wis balik. Widya balik iki lho. Mrene, Nduk, mrene. Awakmu sing sabar yo. Awakmu iku kudu siap yo ambek berita iki. Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya gaguk, diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam, seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya.
Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Sehari semalam Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semua hampir tercengang tidak habis pikir. Seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. Tekon ngendi nduk sampean, tekon ngendi? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari menggiring Widya masuk ke rumah, Widya mendengar Nur menjerit menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi orang yang terbujur. Tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kafan. Wahyu dan Antok menatap kaget saat Widya masuk. Wit, tekan di awakmu. Ana apa iki, Nur? Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana sampai Wahyu berdiri. Ayu, Wit, ayu. Nur, lihat ayu. Tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu, layaknya seseorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Dari pawon, Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya kemudian memanggilnya. Sini, Nduk. Mbah Jek tas gawe kopi. Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya. Koncomu wis kelewatan. Pripun, Mbah? Ya apa rasane dikerubungi demit saalas. Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. Yah, diombe sik. Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk seperti memastikan. Kancamu nglakoni larangan sing abot. Larangan sing gak lumrah gawe menungso apa meneh bangsa demit. Kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. Paham, Nduk? Widya mengangguk. Sinden sing digarap iku ngono sinden kembar. Siji ning cedhak kali, sijine ning nggon sing mbok parani wingi bengi. Wero sinden apa ora? Mboten, Mbah. Sinden iku nggon adose para penari sadurunge tampil. Sinden ing cedhak kali gak apa-apa digarap, tapi sinden sing sijine ra oleh diparani. Apa meneh sampe digawe kelon. Widya ngerti sapa sing kok sinden iku? Widya diam lama sebelum mengatakannya. Ular, Mbah. Nggih, betul. Sing mbok delok iku ula, anake Bima karo Ular itu, Mbah. Mbah Buyut mengangguk. Iku ngono Mbah sing kecolongan. Widya mek didadekno awu-awu ben Simbah ngawasi Widya. Tapi Mbah salah. Kancamu iku sing ketawal wis diincer karo mbahmu iki kecolongan. Widya mung digawe pengalian perhatian ben mbahmu ngawasi kowe, tapi Mbah salah. Salah. Mbah Buyut diam lama seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. Ngantos, yuk nopo, Mbah? Ayu kali Bima sakit balik nopo mboten? Isa. Sampai balake diangkat. Balake diangkat, Mbah. Bima mbek Ayu wis kelewatan. Saiki kudu nanggung apa sing dilakoni. Ayu saiki kudu nari keliling alas iki. Sak angkuling nari sak dalan-dalan. Bima, Mbah. Bima yo kudu ngawini sing duwe sinden. Badara wuwi, Mbah. Mbah Buyut kaget. Ngono, wis ra jenenge. Badara wuwi iku salah sijine sing jaga wilayah iki.
tugas Badarwu iku nari, dadi bangsa lelembut iku ya seneng ndelok Badarwu iku nari. Saiki Ayu kudu nanggung tugas Badarwu nari. Bima kudu ngawini Badarwu, anak iku wujute ula, sekali lair iso laire wonan ula. Salah kancamu, wis nglakoni hal gendeng nang kono, dadi kudu nanggung akibate. Badarwu iku ngono ratune ula, bangsa lelembut sing titisane Aji Sapta. Balake ra iso ditolak apa meneh dimendahno. Dimendahno menesuk. Tak cobae ngomong apik-apikan, wediku kancamu ra iso balik urip-urip. Mbah Buyut pergi. Nur, Wahyu, dan Anton melihat Widya sendiri di pawon duduk sembari termenung. Yang mereka semua pikirkan malam itu, mereka yang diucapkan Wahyu itu kasar. Namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu, terlebih masalah ini sudah sampai ke pihak kampus, bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat, meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu. Namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua cerita dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Saat mobil datang, intinya mereka dijemput paksa. KKN mereka dicoret. Sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang bakal terjadi karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar. Mereka tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Widya, Nur sampai harus mohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritain oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata. Tapi setiap ditanya dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah sampai harus mau mengamuk di desa itu. Namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Sedangkan Bima bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta ditolong apa, Bima berteriak ular, ular, ular. Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sama pihak kampus. Tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur. Apalagi desa yang jauh. Ada hal yang bikin agak susah menggambarkan adalah narasumber Widya yang disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya. Setiap ditanya dan harus mengulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu dia cerita, tangannya selalu gugup, tidak mau mengulang peristiwa itu. Dan cerita ini semoga mengandung hikmah bagi semua pendengar Cimatres dimanapun Anda berada. Mohon maaf untuk cerita yang panjang ini harus saya singkat. Dan ini adalah cerita nyata. Namun semua kejadian, semua nama dan tempat harus kami samarkan. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Semuanya untuk salam Cimatres, salam misteri. Au.